Ya, baik anak-anak, tadi sudah sampai kehutanan ya. Nah, kehutanan, ya hutan kita kan sangat luas gitu ya. Jadi karena luasnya hutan ini, makanya Indonesia dijuluki dengan apa negara? Paru-paru dunia. Ya, dengan paru-paru dunia. Ya, yaitu paru-paru atau apa istilahnya Zamrud ya, Zamrud Katulistiwa ya. Zamrud. Kenapa dibilang Zamrud? Emang Zamrud itu apa, teacher? Zamrud itu sebuah apa namanya ya? Kayak perhiasan itu kayak permata itu yang berwarna hijau. Ya. Berwarna hijau. Karena kita kan banyak hutan itu identik dengan hijau gitu ya. Hijau yang berkilau ya. Jadi ya digambarkan seperti itu, Zamrud Katulistiwa, karena kita berada di daerah atau dilewati garis Katulistiwa. Garis Katulistiwa itu apa? Garis Katulistiwa itu garis yang di tengah-tengah bumi itu. Garis yang membelah bumi menjadi dua, membagi bumi menjadi dua. Bumi itu kan dibagi menjadi dua oleh sebuah garis. Nah, itu disebut garis Katulistiwa. Ya. Nah, garis Katulistiwa itu kan adanya di tengah-tengah ya, pas melewati Indonesia itu. Jadi selalu mendapatkan sinar matahari ya. Cukup dia mendapatkan sinar matahari. Makanya Indonesia iklimnya tropis ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Hasil hutan kita banyak ya. Ya. Kayu, terutama kayunya ya, kayu jati ya. Rotan, meranti. Jadi kayu-kayu itu yang digunakan untuk apa namanya ya, bahan bangunan ya, atau bahan-bahan furniture atau perabotan rumah gitu ya. Meja, kursi, tempat tidur, lemari dan sebagainya ya. Ada rotan juga ya, ada bambu juga ya. Jadi banyak hasil hutannya. Kemudian perdagangan ya, dalam bidang perdagangan. Jadi ada ekspor dan ada impor istilahnya. Kalau ekspor itu apa, anak-anak? Mengirim itu, keluar? Ya, keluar ya. Kita memproduksi. Karena produksi kita banyak, melimpah, kita bisa sampai ya mengekspor. Kalau impor berarti kita barang dari luar. Ya, membeli dari luar ya. Jadi usahakan kita lebih banyak mengekspor daripada mengimpor ya. Jadi kalau ekspor kan otomatis pendapatan kita jadi bertambah ya. Kalau impor ya jadi berkurang. Jadi jadilah negara yang sebagai pengekspor terbesar di dunia. Baru ya. Ya. Oke, kemudian ada perindustrian, usaha perindustrian. Jadi usaha perindustrian itu adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, ya, atau industri ya istilahnya ya, merubah bahan mentah ya menjadi bahan jadi. Misalnya industri pakaian gitu ya, jadi sudah langsung dia jadi ya, dari apa namanya, dari kain kemudian menjadi sebuah pakaian ya. Kemudian industri makanan juga, minuman ya, usaha kosmetik ya, obat-obatan serta alat elektronik. Nah, itu usahanya ya. Ada juga yang disebut dengan home industry. Home industry itu industri yang dibuat di rumah-rumah gitu ya. Sekarang kan karena keadaan seperti ini banyak usaha-usaha home industry yang
gencar ya. Karena bekerja dari rumah ya mau tidak mau ya menghasilkan industri ya dari rumah ya. Misalnya menjual makanan ya, kemudian ya menjual kerajinan yang dibuat dari rumah, itu namanya home industry. Ada yang skalanya sedang, ada yang skalanya besar, ada juga yang skalanya kecil. Ya, kalau usaha kecil ya hanya melibatkan anggota keluarga saja. Ya, usaha yang sedang ya bisa melibatkan tenaga kerja. Kalau usaha yang besar melibatkan banyak tenaga kerja. Ya. Dan beberapa peralatan mesin misalnya. Ya. Nah, itu usaha perindustrian. Nah, itu anak-anak ya. Jadi usaha ekonomi ya, jenis-jenis usaha ekonomi ya, jenis-jenis bidang usaha. Jadi sekali lagi kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan atau usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, ada produksi, ada distribusi, konsumsi ya. Kemudian bidang-bidang usaha itu ada agraris, kemudian peternakan, perikanan, kemudian pertambangan, kemudian kehutanan, perdagangan, dan perindustrian. Ya, itu bidang usahanya ya. Nah, anak-anak, kemudian sebenarnya jenis usaha itu selain produksi, ada yang disebut dengan jenis usaha bidang jasa. Ya. Jenis usaha bidang jasa. Apa sih bedanya? Jenis usaha jasa ini? Jasa tuh misalnya kayak jasa pengantar makanan atau jasa pengiriman barang gitu. Apa yang dijual? Apa yang ditawarkan? Ditawarkan. Apa yang ditawarkan? Jasa ya. Jasanya seperti tadi mengantarkan makanan, dia jasa pelayanan. Ya. Dia bukan menawarkan barang atau menjual barang, tetapi dia menawarkan pelayanan mengantar barang. Ya. Nah, itu contohnya. Selain itu, usaha-usaha jasa yang lain apa misalnya? Kalau yang di Bali itu yang paling gini kan pariwisata ya. Pariwisata, jasa pariwisata. Ya, tour guide gitu ya. Kemudian penginapan, hotel ya. Jadi mereka menjual pelayanan gitu ya. Jadi mereka memberikan pelayanan yang baik. Ya, jasa itulah yang ditawarkan. Ya. Kemudian seperti tadi pemandu wisata gitu ya. Jadi jasa salon juga bisa ya. Mangkas rambut itu kan bisa, tukang cukur gitu ya. Ya, mereka memberikan jasa pelayanan ya. Jasa merias ya juga bisa ya. Atau transportasi ya. Nah, itu bentuk-bentuk jasa gitu ya. Nah, demikian anak-anak usaha atau kegiatan ekonomi ya, ada bidang-bidang usaha, kemudian jenis-jenis usahanya ya. Jadi kalian juga tahu di sekitar lingkungan kalian itu kira-kira kegiatan usaha apa aja yang ada ya. Usaha-usaha ekonomi apa saja yang ada di sekitar lingkungan kalian ya. Jadi seperti pedagang ya, usaha minimarket, nah, itu juga termasuk usaha atau kegiatan ekonomi. Bidang usahanya ya ada, dalam bidang jasa juga ada ya, selain peternakan, perkebunan yang tadi ya. Karena itu tadi materi kita hari ini ya tentang kegiatan atau jenis-jenis usaha ekonomi di masyarakat ya. Jadi
sekali lagi, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus melakukan suatu usaha atau kegiatan yang dimaksud ya yang disebut dengan kegiatan ekonomi. Ya. Baik, kira-kira ada pertanyaan anak-anak untuk materi ini? Ya. Jadi kita dari awal sudah mempelajari tentang tadi PPKN tentang tanggung jawab, ya. Nah, terus kemudian IPS, materi IPS tentang jenis-jenis usaha ekonomi, ya. Jadi untuk materi subtema 1, Pak Guru anggap sudah selesai ya. Materi subtema 1 ini ya, tema 2 subtema 1. Untuk bahasa Indonesia kita materinya kan ada kata tanya ya. Ya, kata tanya. Ya. Kata tanyanya itu ada adik Simba, disingkat adik Simba. A apa? Di mana? K kemana? Si mana? Ya, K kapan? Bisa Siapa? juga. Apa, di mana, kapan, Siapa, kapan, bagaimana, si siapa, M mengapa, BA bagaimana. Ya, disingkat adik Simba. Ya. Jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Ya. Itu bahasa Indonesianya tentang kata tanya. Kemudian untuk IPA-nya, ya, IPA-nya sistem pernapasan pada hewan dan manusia, ya, sistem pernapasan pada hewan dan manusia. Nah, sistem pernapasan pada hewan kemarin juga Pak Guru sudah jelaskan, ya, pertemuan sebelumnya. Pernapasan pada hewan itu ada hewan mamalia, reptil, aves, pisces, ya, mereka memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Kalau yang paru-paru, yang menggunakan paru-paru, mamalia, reptil, kemudian aves, ya. Apalagi manusia. Termasuk ya. Nah, yang menggunakan insang, pisces, kan, yang menggunakan kulit dengan kata. Ya, itu dia. Ya. Jadi ada juga alat-alat bantu pernapasan khusus untuk hewan-hewan khusus seperti burung. Apa alat bantunya? Kantong udara. Ya, kantong udara. Di udara. Kalau ikan yang hidup di daerah yang berlumpur itu apa alat bantunya? Insang. Oh, bukan insang. Insang kan memang alat pernapasannya, alat bantunya. Khusus untuk ikan yang ada di daerah yang kurang air, misalnya lele gitu ya, atau ikan-ikan air tawar, gurami, betok. Nah, itu mereka punya alat bantu pernapasan yang disebut dengan apa? Ayo, siapa yang tahu? Kantong udara. Labirin. Labirin, ya betul. Ya, namanya labirin, ya. Nah, jadi lele itu bisa hidup lama gitu di lumpur ya karena dia punya alat bantu pernapasan yang disebut dengan labirin, ya. Oke, kemudian apa lagi ya? Nah, itu alat-alat bantu pernapasan. Pada manusia itu sistem pernapasan pada manusia itu alat pernapasannya hidung, ya. Kita menghirup udara lewat hidung. Kenapa harus lewat hidung? Untuk menyaring udara-udara. Ya, jadi di dalam hidung itu ada apa namanya alat ya, rambut hidung ya, yang tujuannya untuk menyaring ya, menyaring udara yang masuk ke dalam tubuh. Jadi udara yang kita hirup itu bisa berupa apa namanya partikel-partikel kecil atau debu-debu ya, kita kan nggak tahu. Jadi itu disaring, nah, sehingga
kemudian dilembabkan oleh lendir, ya, jadilah Darah. upil. Ya kan? Iya. Jadilah upil. Kalau kalian sering ngupil itu ya itu adalah kotoran yang disaring oleh rambut hidung dan ya itu. Coba bayangkan kalau kalian tuh bernapas pakai mulut. Nah, ada saringannya di sini semua masuk ya. Ya. Makanya menghirup udara lewat hidung yang paling baik, paling sehat karena ada saringannya ya. Kemudian setelah hidung masuk ke faring. Ya, faring. Kan ada laring juga ya. Di laring itu sebenarnya ada saluran epiglotis namanya. Epiglotis itu adalah pintu, ada pintu muara antara saluran pernapasan dengan saluran pencernaan. Jadi dia pintu saluran pernapasan sama saluran pencernaan. Jika kalian bernapas, pintu pernapasan akan terbuka. Masuk ke tenggorokan. Jika kalian makan, dia terbukanya saluran pencernaan. Makanya orang tua bilang, kalau makan jangan sambil ngobrol ya. Nanti bisa keselak. Ya nggak? Ya. Ya, nah, itulah maksudnya di sana ada saluran. Kalau kalian makan sambil bicara nanti pintu epiglotis itu dia bingung dia. Pada saat makan pintu pernapasannya terbuka jadi kalian keselak, nanti nasinya masuk ke saluran pernapasan. Pernah nggak gitu? Jadi sampai nasinya sampai ke hidung. Enggak. Minum baru pernah kalau minum. Ya. Jadi, belum pernah tapi langsung keluar jadi ingus. Ya. Ya. Jadi orang tua sih bilang seperti itu ya, kalau makan ya makan, jangan sambil ngobrol, jangan sambil bicara ya. Jadi makannya makan, itu maksudnya ya. Oke, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian menuju ke jangkau tenggorokan sampai ke paru-paru ya. Trakea, bronkus, bronkiolus. Di paru-paru itu ada ujung bronkiolus itu ada gelembung-gelembung kecil namanya alveolus. Alveolus itu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sana yang diperlukan oleh tubuh itu oksigen, yang tidak CO2 dikeluarkan kembali ya. Nah, itu sistem pernapasan pada manusia ya. Kemudian IPS sudah tadi kita bicarakan tentang usaha ekonomi, dan PPKN kita membicarakan tentang tanggung jawab. Dan yang terakhir SBDP. Oh iya, Pak Guru lupa SBDP. SBDP kita mempelajari tentang tangga nada. Jadi tangga nada itu ada dua. Tangga nada itu kan apa yang dimaksud dengan tangga nada? Tangga nada adalah urutan nada. Ya, urutan nada-nada. Jadi tangga nada itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tangga nada diatonis, ada pentatonis. Diatonis itu tangga nada yang terdiri dari 7 pokok nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu 7 pokok nada. Kalau pentatonis itu hanya terdiri dari 5 tangga nada. Ya. Biasanya pada alat-alat musik tradisional itu pentatonis ya. Nah, tangga nada diatonis ini dibagi lagi menjadi 2. Ada diatonis mayor, ada diatonis minor. Kalau diatonis mayor itu yang bersifatnya riang gembira. Semangat. Ya. Jadi lagunya bersifat semangat, riang gembira. Maju tak gentar membela yang menang. Sorak-sorak bergembira. Nah, semangat ya. Jadi itu contohnya. Sedangkan yang minor itu yang sebaliknya bersifat sedih atau menyanyikannya dengan hikmat, dengan perasaan yang dalam ya, seperti
lagu yang kalian nyanyikan setiap upacara bendera ya, mengheningkan cipta. Jadi penuh hikmat ya, tidak menyanyikan dengan penuh semangat dengan seluruh, nah bukan begitu ya. Jadi ada ininya, syukur gitu ya, dari yakinku teguh. Nah, jadi itu contoh-contoh lagunya ya. Nah, ciri-ciri tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor kalian baca lagi ya. Jadi ciri-cirinya apa saja ya? Interval nadanya misalnya 1, 1,5, 1, 1, 1,5 yang begitu ya. Yang mana itu? Kemudian contoh lagunya ya minimal 3 lah, kalian tahu contoh lagunya ya. Baik anak-anak, itu dia materi kita hari ini. Jadi untuk hari Senin, kalian kan sudah tahu jadwalnya ya, hari Senin ya, jadwal PTS-nya. Ya. Coba Nanti, teacher ulang dong teacher. apa? Jadwalnya. Jadwalnya. Nanti Pak Guru share aja ya di gini ya, lagi ya. Di Google Classroom atau di WhatsApp juga boleh. Oke, ingat anak-anak, PTS kita dimulai pukul 8 ya. Jadi nanti kalian harus siap nanti pukul 8. Ya, Pak Guru hanya memberikan tenggat waktu sampai jam kira-kira nanti ya. Kecuali nanti ada anak-anak yang menggunakan HP orang tua, nanti lain lagi ya. Jadi 1 hari ya, kalian harus selesai mengerjakan. Tidak ada tenggat waktu lagi sampai 2 hari, 3 hari ya. Karena ini adalah PTS, silahkan kalian kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, kerjakan dengan sebaik-baiknya, jangan asal mengerjakan. Ya. Jadi jangan asal cepet-cepetan mengerjakan, langsung selesai. Ya. Jadi ini adalah pelatihan tengah semester. Ya. Jadi kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan ingat, kalian juga mengerjakan dengan jujur ya. Kerjakan dengan jujur karena ini adalah menilai kemampuan kalian ya. Baik anak-anak, mungkin ada pertanyaan sebelum Pak Guru akhiri? Tidak. Tidak? Tidak ada pertanyaan? Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Guru akhiri sampai di sini ya. Karena ini adalah pertemuan kita terakhir minggu ini. Selamat berakhir pekan. Selamat beristirahat untuk kalian semua ya. Nanti kita ketemu lagi hari Senin ya. Dalam PTS ya. Anak-anak selamat belajar, selamat mempersiapkan diri. Baik anak-anak, Pak Guru akhiri, sampai jumpa. Tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan ya. Dadah. Dadah. Bye-bye semua. Dadah. Gak list meeting.